Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Opa, oma, kakek nenek, grandpa, grandma, selamat sore. Para suster, orang muda, serta adik-adikku, semuanya selamat Paskah. Hari ini luar biasa, jam 3, ya, jam 3 adalah momen yang banyak hal yang tentunya menjadi sukacita kita, meskipun panas, tapi juga was-was kalau hujan. Tapi luar biasanya bahwa Bapak Ibu semua hari ini berkumpul di rumah Tuhan ini untuk merayakan kegembiraan Paskah. Gembira ya? Ya, apalagi semua sudah dengan persiapan yang matang, luar biasa. Segenap panitia Paskah dan para lansia di Paroki Santo Thomas ini telah hadir bersama kita dalam untuk merayakan syukur ini dalam Ekaristi Kudus. Tadi dandannya berapa lama? Biasa ya, pantesan cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Karena memang harus begitu, usia itu hanya angka-angka saja ya. Yang terpenting adalah semangat sukacitanya itu. Kalau muda sudah merengut ya, cemberut, ya enak dilihat. Tidak, tetapi adalah bahwa siapapun kita, berapapun usia kita, semua sama dalam Tuhan. Tidak dibedakan tua, muda, kecil, besar, tapi semua sama. Artinya bahwa Paskah ini adalah kegembiraan, sukacita. Maka kita bersyukur bersama Paroki Santo Thomas dan kita hari ini boleh berkumpul untuk sekali lagi merayakan Paskah dan kita akan ucap syukur atas semuanya itu. Maka intensi secara khusus semoga para lansia di Paroki Santo Thomas ini selalu diberikan segala berkat, panjang umur, kesejahteraan dan juga kesehatan yang baik, sehingga setiap hari pun tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya, terlebih menjadi pendoa untuk para generasi muda gereja kita. Maka mari dengan rendah hati di awal Ekaristi ini kita mengakui atas kelemahan dan dosa kita, sehingga layak merayakan misteri penyelamatan ini. Bersama-sama saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Oh
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuji Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukalah bagi kami pintu rahmat kebijaksanaan-Mu untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya.
Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari Minggu pertama, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kalau ditanya setiap dari orang itu, pertambahan usia itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu proses alami yang memang akan terus berlangsung, terus-menerus, sampai pada akhirnya terhenti. Jadi kalau obrolan-obrolan ringan biasa begitu, kalau para opa oma ini kalau ditanya
Pengen jadi kecil lagi tidak? Masih mau? Atau muda lah ya, kalau muda lagi mau ke Korea. Katanya dioperasi plastik bisa. Atau kalau yang kecil ditanya, aku pengen cepat gede gitu kan. Kalau anak kecil dikasih makan yang banyak, biar apa dek? Biar cepat gede gitu kan. Nah, giliran sudah gede pengennya kecil lagi. Maunya apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi itulah keunikan manusia. Selalu mau sepinter apapun, sehebat, seberpengaruh apapun, selama proses kehidupan itu pasti ada sisi di mana keunikan itu terjadi. Artinya yang kecil itu ada yang seolah-olah saya sudah dewasa, saya ingin dewasa. Atau yang sudah berusia pengennya seperti anak-anak, itu juga ada. Jadi unik kalau ditanya, ya itulah manusia. Kalau manusia kalau diikutin ABC-nya nggak akan set, itu mungkin masih nggak cukup. A sampai Z mungkin nggak cukup. Tetapi di satu sisi bahwa pengalaman hidup itulah yang sebenarnya paling penting. Karena Bapak Ibu tidak perlu berharap usia itu siapapun termasuk saya pasti akan bertambah selama kita sehat dan selama kita hidup. Ya kan? Tetapi pengalaman hidup itu adalah suatu cara atau suatu pilihan. Jadi ingin menjadi baik atau tidak itu pilihan. Menjadi dewasa itu juga pilihan. Tetapi menjadi berusia itu sudah pasti proses kan. Nah, disinilah letak bagaimana ternyata pengalaman-pengalaman pun tidak cukup. Dibutuhkan yang disebut kepekaan dan keimanan hati. Seperti apa para murid hari ini? Jadi para murid ini sudah mendapat berita bahwa Yesus itu bangkit setelah mati. Terkait dengan itu Maria Magdalena menceritakan kepada para rasul. Kemudian 2 orang murid di Emmaus bercerita, tetapi apa yang terjadi? Mereka masih belum percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, maka Yesus menganggap mereka ya degil atau ya hati mereka itu belum 100% yakin begitu. Nah, ini yang sebenarnya membuat tanda tanya besar kalau hari ini banyak orang yang sudah menerima Yesus dalam imannya itu masih mengalami kebingungan, tidak apa-apa. Artinya jangan patah semangat, jangan sedih. Artinya Bapak Ibu bisa berproses untuk menjadi dewasa. Artinya dewasa di sini tidak dibatasi oleh usia. Ya. Maaf di sini kalau boleh tahu siapa yang paling senior? Nggak usah malu. Itu sudah kepastian, jadi tidak perlu ditutupi. Siapa yang paling senior di sini? Umurnya maksudnya. Sebut saja misalnya 80, 90, misalnya atau 100 misalnya. Ada berapa paling ini? Berapa? Berapa Ibu? 8 doso gangsal, piro kuwi? 85. Ya. Ada yang lebih lagi? Nggak usah malu-malu. Iya kan? 85. Nah, 85. Ibu merasa kehidupan ini sudah lama atau belum, Bu? Belum, ya. Ya? Sampun. Jangan Ibu, jangan. Jangan puas. Artinya bersyukur saja ya. Jangan usah dihitung-hitung lagi ya. Usianya boleh tahu tambahin segitu, tapi bahwa usia tadi sebenarnya jangan berpikir ketika usia sudah 85 mungkin atau 90, jangan merasa itu sudah mentok. Jangan merasa itu sudah cukup, jangan itu merasa sudah sudah begitu. Jangan ya. Anggap diri kita itu selalu kosong, artinya selalu seperti baju Bapak Ibu itu loh.
putih yang perlu ditulisi ini tinta gitu kan. Kayak sebaik lagu, aku mengenali kau tak cukup lama separuh usiaku. Itu ada lagu kayak gitu kan. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Nah, ada lagu itu. Baita bagaikan selembar kertas putih gitu kan. Jadi kita tuh seperti selembar kertas putih. Artinya apa? Jadi jangan sampai usia itu menjadi semacam batasan ya. Artinya batasan itu sudah, kalau usaha segitu ya sudah deh, dianggap cukup, lansia sudah cukup. Jangan. Artinya apa? Keimanan, spiritualitas itu tetap bertumbuh, berkembang. Batasnya sampai kapan? Biarkan batasnya Tuhan yang nanti menyelesaikan dengan rentang waktu yang Dia sediakan untuk kita. Ya. Jadi tidak boleh. Itu nggak boleh. Artinya jangan sampai dengan usia sekarang yang Bapak Ibu alami itu seolah-olah hidup saya terhenti. Ya, saya cukup segini saja. Jangan, ruang gerak Bapak Ibu tetap boleh berjalan terus tanpa dibatasi oleh usia. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Itu kan berlaku kalau dalam dunia olahraga itu seperti Messi, Ronaldo itu kan dibilangnya ya umur hanya angka-angka saja, tapi prestasi tetap berjalan begitu. Artinya apa? Bahwa spirit itulah yang menjiwai hidup kita. Ya, Bapak Ibu harus mencontoh malaikat. Malaikat itu mereka tidak pernah memikirkan soal berapa lama mereka hidup bersama Allah, tetapi yang mereka sadari adalah malaikat selalu setia, taat, menjalankan yang Tuhan perintahkan. Itu saja. Jadi mereka tidak pernah menghitung-hitung ya, karena memang mereka kekal sifatnya, abadi. Tetapi kita bisa belajar bagaimana ketaatan malaikat ini luar biasa. Tetapi bagi malaikat yang tidak taat, apa yang terjadi? Ya, mereka menjadi malaikat-malaikat yang dihukum oleh Allah, yaitu Lucifer dan teman-temannya itu. Kita tidak seperti itu. Kita sebagai pribadi yang sungguh luar biasa yang diciptakan Tuhan itu dengan segala keunikan, talenta, keindahan, dan banyak hal yang positif tadi. Dan itulah yang kita syukuri dalam perayaan Paskah ini. Kita boleh juga berlomba-lomba untuk terus mengisi hidup kita dengan baik. Seperti halnya ambil seperti filosofi minum Bapak Ibu, entah itu minum teh. Siapa yang suka ngeteh? Saya juga suka. Ngopi? Suka ya. Nge-wine? Itu sesekali saja. Kalau teh, kopi, air putih, susu, ya biasanya susu pada suka juga kan susu. Nah, seperti anak kecil lagi. Nah, itu ketika minum sampai habis, ya. Habis itu gelasnya jangan dibuang, dicuci, nanti dipakai lagi. Nah, ketika kita sudah meminum airnya kan kosong. Ya, keinginan kita seperti itu. Jadi isi lagi. Isi lagi artinya apa? Bahwa kita selalu haus untuk mengisi hidup kita dengan hal yang positif, hal yang baik. Meskipun ruang geraknya sedikit terbatas dan sebagainya mungkin, tetapi itu bukan menjadi kendala, Bapak Ibu yang terkasih. Sebagaimana yang Yesus sampaikan, pergilah ke seluruh penjuru dunia dan beritakanlah Injil. Artinya apa? Injil itu berita gembira, sukacita, keselamatan. Maka harus selalu dihidupi. Mulai dari mana? Bukannya dari Romo saja, Frater saja, atau PLB saja, tapi dari setiap diri kita masing-masing tanpa terkecuali. Semua memiliki tugas yang sama, yaitu menjadi duta keselamatan, menjadi duta kebaikan. Dan inilah yang kita coba renungkan, syukuri dalam perayaan Paskah bersama ini. Dan nanti akan kita juga lengkapi, kita sempurnakan dalam kebersamaan nanti di aula seperti yang telah disiapkan. Itu menjadi sukacita bersama, ekspresikan
jiwa kita, hati kita, doa kita dengan hal-hal yang baik. Jadi tidak perlu mengeluh, pusing, tapi syukuri hidup ini sebagai suatu keindahan yang tak terbatas. Kalau keindahan itu tak terbatas, artinya seperti kita selalu mengagumi keindahan alam ciptaan Tuhan. Itu dari dulu yang namanya persawahan, gunung itu selalu indah, laut itu selalu luas, ya, tidak pernah berkurang keindahannya, kedalamannya yang perlu kita hayati. Maka terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hari ini hadir atau yang berhalangan mungkin tetapi tetap memiliki semangat yang sama untuk tetap memuliakan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Sekali lagi, usia, umur itu jangan menjadi batasan, tetapi jadikanlah selalu awal setiap hari sebagai hari yang baru, semangat yang baru, terus untuk melangkah maju sebagai pribadi yang sungguh dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan dan juga berkat agar hidup kita selalu menjadi sarana berkat untuk yang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita dikuatkan oleh sabda Allah yang hidup, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Sudah sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang makasih, pada perayaan Paskah kegembiraan ini kami bersama segenap para lansia dan juga kami orang muda di paroki ini mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima dalam perjalanan hidup ini. Engkau telah menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan pertambahan usia yang sungguh bagi kami merupakan sarana kami memuliakan Engkau. Kiranya Engkau berkenan selalu memberkati para opa, oma, kakek, nenek, orang tua kami dimanapun mereka berada, terlebih yang saat ini hadir dalam Ekaristi ini. Semoga Kau berikan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan dan berkat yang mereka butuhkan. Terlebih kami berdoa untuk setiap orang tua yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau tetap mendampingi mereka sehingga dalam perjuangan mereka untuk sehat dan juga untuk sembuh dari sakitnya mendapat berkat yang melimpah. Semoga para orang tua kami di paroki ini menjadi pendoa-pendoa yang baik untuk para anak dan para cucu cicit mereka, agar mereka pun tetap dapat melihat kegembiraan itu tidak hanya dalam diri mereka tetapi melalui juga kasih kepada orang-orang yang selalu hadir bersama mereka. Dan kiranya Engkau hadir bersama kami untuk terus memberikan semangat agar kami para orang tua di Paroki Santo Thomas ini tetap setia mengabdi Engkau sampai Engkau sendiri memanggil kami dalam kemuliaan Allah. Dan juga kami Kau berikan kesempatan untuk memberitakan Injil sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan juga kesaksian dari para muridnya, sehingga kabar sukacita kebangkitan dan keselamatan itu sampai kepada kami saat ini. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, di mana orang berkumpul atas namamu, di situ Engkau datang dan hadir. Curahkanlah roh-Mu atas roti dan anggur ini, dan jadikanlah harapan dan daya hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau Tuhan setiap waktu, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tanti-tantinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala.
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, terlebih bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang abadi.
Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau berkenan perhatikan umat-Mu dan membarui kami dengan misteri kudus-Mu. Semoga kelak kami bangkit dengan tubuh mulia yang tidak akan binasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para opa-oma lansia di Paroki Santo Thomas dalam rangka untuk merayakan kegembiraan Paskah. Dan juga terima kasih untuk panitia Paskah yang telah juga membantu dalam pelaksanaan persiapan dan semuanya ini, sehingga perayaan Ekaristi ini telah berjalan dengan baik. Dan nanti setelah itu akan kita lanjutkan dalam ramah tamah di aula. Kemudian terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, untuk organis, juga untuk suster dan para skuadnya ini luar biasa. Meskipun tidak penuh, tapi suaranya tetap penuh dan bahkan sangat indah, enak didengar, dan lagu yang terakhir itu sangat meresapi begitu ya. Luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk persembahan lagu-lagunya sangat indah, dan juga untuk para PLB, frater, kemudian lektor dan pemazmur yang tadi juga menyanyikan dengan sangat bagus, kemudian para adik-adik misdinar, dan untuk persembahan, tata tertib, keamanan, dan juga untuk dekorasi, serta panitia yang telah bekerja keras dari kemarin menyiapkan tempat di aula hingga hari ini. Terima kasih dan selamat Paskah. Oke, baik. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga segala doa, karya, pelayanan, dan persiaran hidup saudara-saudariku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.